Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatil Wahidatul Asna dengan NIM 2311050008 dari kelas 4 IPIA. Baik, saya akan menjelaskan tutorial mendownload ini slide source code. Langkah pertama yang dilakukan adalah buka browser, lalu ketikkan Google, pilih Google, ambil yang paling atas, lalu ketikkan Enlisted Perpusnas Go ID, enter. Ambil yang paling atas, setelah muncul halaman ini, langkah selanjutnya ialah klik Installer Platform PHP. Setelah itu cari instalasi ini slide source code. Baik, di sini telah ditemukan paket source code ini slide versi 3.2 revisi 10 Februari 2021. Untuk mendownload, klik ini slide source code dan database kosong untuk mengisi database-nya. Ada satu aplikasi yang penting di-download untuk ini slide, yaitu Notepad++. Ketikkan di pencarian Notepad, enter. Pilih yang download Notepad++ versi 8.8.2. Langkah selanjutnya, pilih yang installer. Baik, di sini saya akan mendownload XAMPP. Klik XAMPP, lalu ambil yang paling atas, klik More Download, klik yang Exam Windows, lalu cari versi 5.6.19.
klik download yang exam.pp-win32-5.6.19 installer. Langkah selanjutnya ialah pergi ke manajer file, klik download, lalu salin bahan yang di-download tadi ke dalam satu folder. Di sini saya masukin ke folder ini slide, lalu pastekan. Langkah selanjutnya ialah menginstal exam. Next. Di sini yang hanya perlu diceklis yaitu MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Selebihnya di unchecklist. Lalu klik next, next, next. Ini di close saja. Next. Baiklah, setelah exam berhasil diinstal, langkah selanjutnya klik finish, save. Di sini saya akan mendownload Notepad, start, Apache dan MySQL di exam kita aktifkan, minimize, baru lanjut download Notepad. Yes. Okay. Next. 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 Install. Finish. Langkah selanjutnya adalah initialize source code yang telah di-download. Lalu klik kanan, klik WinRAR, lalu extract file. Pilih C, cari exam, lalu pilih htdocs, lalu klik OK. Setelah itu tengok di C, buka exam, lalu klik htdocs, lalu file yang telah diekstrak file tadi
ubah namanya biar lebih mudah diingat. Hapuskan angka 3, lalu enter. Langkah selanjutnya ialah buka browser, ketikkan localhost. Enter. Lalu klik phpMyAdmin, lalu klik database. Buatkan di sini namanya InDesign. Lalu klik, lalu tekan menu import. Nah, sebelum filenya dimasukkan, langkah selanjutnya ialah pergi ke manager file, pilih folder InDesign, database kosong tadi, diklik kanan, WinRAR, lalu extract here. Maka akan muncul ini slide versi 3 SQL. Ini yang akan dimasukkan ke sini. Klik choose file, klik ini slide, lalu klikkan ini slide yang sudah diekstrak tadi, open, baru go. Kalau berhasil, dia akan muncul laman kayak gini, import has been successful finish 3-8 seterusnya. Langkah selanjutnya pergi lagi ke manager file, pergi ke C, cari exam, lalu klik htdocs, ini slide, common, config, main local php. Sini klik kanan, edit with notepad++. Di sini kita akan menghapus angka 3, V, dan underscore. Terus 3309 ini yang 9 kita ganti dengan 6. Baru save. Ini di close aja. Pergi ke browser. Ketikkan localhost garis miring InDesign, enter. Di sini tekan back office. Di username kita ngisinya InDesign. Passwordnya sama InDesign tapi tambah dengan sama dengan baru sign. Close, sign. Kalau tampilan seperti ini, kita menginstal InDesign source code sudah berhasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial menginput buku RDA atau entry katalog RDA. Pertama, buka menu katalog, pilih entry katalog RDA. Setelah muncul halaman ini, yang harus diisi adalah pertama jenis bahan. Jenis bahan bisa karena saya mau masukin buku, berarti monograf, buku, jurnal, laporan, dan lain.
bisa diisi jenis lain, misalnya terbitan berkala, skripsi, tesis, bahan grafis, rekaman video, dan musik. Di sini saya milih monograf, buku, jurnal, dan lain-lain. Judul utamanya di sini saya pakai buku Pengantar Psikologi Umum. Karena judulnya tidak ada, tanggung jawabnya Sarlito W. Sarwono, kreator, nama orang Sarlito Sarwono. Tempat terbit Jakarta. Namanya Raja Wali Bats, tahun 2010. Jumlah halaman 276 halaman. Ilustrasi buat jenis isi teks, jenis media tanpa perantara, jenis wadah, volume. Edisi tidak ada, subjek, topikal, ISBN 978 979 769 384 0. Bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Bukunya fiksi, tidak jelaskan secara khusus. Kelompok sasaran umum. Tampilan di ospek, lalu simpan. Oke, kalau udah disimpan tampilannya akan seperti ini. Saya akan menambahkan eksemplar dari buku yang dibuat tadi. Di sini pilih koleksi, tambah eksemplar. Eksemplar yang mau saya buat 3. Nomor induknya saya buat aja 001, 002, 003. Untuk barcode saya samain, jadi tinggal ditempel. Untuk tanggal pengadaan saya buat tanggal sekarang. Jenis sumber di sini saya buat pembelian. Nama
Sebut aja Gramedia. Simpan. Bentuk fisik, buku, kategori, koleksi umum, akses, dapat dipinjam, perpustakaan pusat, ruang baca umum, ya perpustakaan pusat, ruang baca umum, ketersediaan tersedia, bisa pilih. Kalau tidak tersedia dalam perbaikan, rusak, dipinjam, dalam pengadaan, diolah. Mata uang rupiah saya di sini buat harganya 100. Nomor panggil, tampilin di opak, simpan. Di sini saya akan menambahkan cover dari buku tadi. Pilih pengantar psikologi umum. Open. Kalau untuk membuat barcode bisa dipilih misalnya di sini, terus cetak label, kita tengok, maka hasilnya cetak label kayak gini. Oke, saya akan simpan yang tadi. Untuk nengoknya di OPEC, buka localhost, InDesign, pilih OPEC, buku yang dimasukin tadi terlihat di OPEC. Untuk tengoknya klik 2 kali. Oke. Di sini saya akan menjelaskan input keanggotaan. Untuk menginput keanggotaan, langkah yang diambil pertama, klik keanggotaan, entry anggota. Di sini kan otomatis. Untuk mengubahnya ke manual, langkah yang harus kita ambil adalah pergi ke administrasi, pilih entry keanggotaan. Di sini saya pilih manual, lalu disimpan. Balik lagi ke keanggotaan, entry anggota, member number, saya masukin NIM 31104, jenis identitas, kartu mahasiswa, nomor identitas, sama kayak NIM, nama lengkap, yang harus diisi itu yang bintang-bintang, tanggal lahir,
alamat, jenis kelamin perempuan, jenis anggota, mahasiswa, tanggal pendaftaran, status anggota, baru. Lokasi pinjam, di sini saya cuma milih kartu perpustakaan pusat, jadi perpustakaan keliling di checklist. Koleksi yang dapat dipinjam cuman koleksi umum. Simpan. Untuk masukin foto anggota, ambil foto anggota. Setelah itu klik selesai. Untuk melihat data yang kita input tadi, data keanggotaan, klik lagi keanggotaan, terus tengok daftar anggota. Ini data yang kita masukin tadi. Oke, selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan peminjaman dan pengembalian buku. Untuk peminjaman dan pengembalian buku, di sini kita harus milih sirkulasi, entry peminjaman, masukin NIM, cari anggota. Sini saya masukin buku 001 dan 002. Kalau sudah, simpan. Ini buku yang dipinjam terlambat minus 14 hari, jadi 14 hari. Untuk mencetak slip peminjaman, bisa kayak gini, cancel, atau cetak struk peminjaman. Cancel aja. Setelah meminjam, untuk pengembalian, klik sirkulasi, entry pengembalian. Barcode-nya 001. Oke. Tanpa peminjaman, barcode, pengantar psikologi umum, tanggal pinjam, jatuh tempo, simpan. Daftar peminjaman. Sudah. Sekian video tutorial dari saya. Maaf kalau ada yang kurang atau salah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.